Selamat datang di channel ini teman-teman. Oke teman-teman, ini untuk I/O, input output, dan itu port Ethernet dan RS485. Kita lihat pinggirnya, ini untuk power 24 volt DC inputnya ya. Oke, dan ini untuk slotnya, jika ada mau tambahan port Ethernet dan RS485 nya bisa dipasang di situ, tinggal plug and play. Nah, ini untuk komunikasi ke PLC ke laptopnya menggunakan kabel tipe C. Ini untuk selector switch untuk run dan stopnya. Nah teman-teman, ini tampilan depan HMI nya, ukurannya 10,1 inch. Ini tampilan belakangnya, dia sudah ada port RS232, RS485, 2 port Ethernet, dan 1 port USB dengan menggunakan power 24 volt DC. Untuk HMI V2 ini sudah support Industrial IoT, MQTT, SQL, OPC UA, dan remote access. Oke teman-teman, kita buka laptopnya. Kita akan menggunakan software HMI EB Pro ya, atau AC Builder Pro dari Waytech. Dan nanti untuk PLC nya menggunakan Hyperlogic. Nah, ini tampilannya AC Builder Pro. Kita tunggu. Nah, kita buat new ya, file baru, lalu kita pilih HMI nya. Nah, kita menggunakan HMI apa. Nah, dan kita lihat di pinggirnya juga udah ada spesifikasinya. Nah, yang pertama itu udah ada HMI nya. Kita pilih new device untuk memilih PLC yang kita gunakan. Nah, kita bisa memilih banyak PLC dari brand apapun ya, banyak di sini, lengkap. Kita cari ke bawah, tuh masih banyak, sesuai abjad ya biasanya. Nah, kita menggunakan VATEC karena kita menggunakan PLC VATEC versi M ya. Kita akan komunikasi menggunakan Ethernet. Nah, untuk IP-nya kita rubah ya. Kita akan samakan dengan IP PLC VATEC. Nanti untuk komputer dan laptop dan HMI-nya akan disamakan dengan IP PLC-nya. Nah, 2.4. Klik OK. Lalu kita akan kita pilih set bit. Untuk buat tombol, kita akan menggunakan memori M100 ya. Untuk input kita pilih M100 dan pilih momentary karena akan menggunakan tombol, kita jadikan tombol. Kita lihat dulu. Nah, tampilan seperti ini. Mungkin kita akan rubah ya supaya lebih menarik. Kita pilih dari library. Nah, ini kita bisa memilih lebih banyak juga di project library, browse. Banyak sekali library yang mau kita pilih, bisa kita pilih. Kita akan memilih tombol ini. Nah, untuk warnanya ketika ditekan dan ketika dilepas, kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita. Kita bisa ubah ukurannya, diperbesar. Lalu kita akan membuat tombol stopnya dengan copy paste saja ya teman-teman. Nah, untuk tombol stopnya kita kasih alamat M101.
Jadi untuk input kita kasih alamat dari M100, kalau output kita nanti akan kasih alamat M300. Nah, ini untuk membedakan tombol start dan stopnya. Kita ganti warnanya ya. Kita luruskan ya teman-teman, bisa seperti ini, nanti otomatis lurus. Kini kita akan kasih teks ya. Kita tambah start. Nah, teman-teman bisa memilih fontnya apa, size-nya berapa, warnanya apa, bebas ya teman-teman. Nah, dikasih keterangan ini tombol start dan di copy paste saja, kita ganti menjadi stop. Oke, selesai teman-teman. Kita akan menambahkan bitlamp ya. Nah, kita akan tambah M300 untuk bitlampnya. Itu blinkingnya kita pilih non aja ya, soalnya kita tidak membutuhkan blink. Oke, kita taruh di sini aja. Nah, ini untuk tampilannya kita akan ubah juga. Pilih dari library. Nah, mungkin ini bagus ya. Untuk warnanya kita ubah ya, mungkin kita pilih warna kuning. Nah, seperti ini teman-teman. Selesai. Oke, kita akan tetapkan dulu ukurannya ya, jadi di keep white atau high ratio-nya. Jadi mau diubah ukuran apapun, bentuknya akan sama kotaknya. Oke teman-teman, lalu selanjutnya kita compile sekalian download ya. Kita compile dulu, kita save dulu, kita pilih namanya latihan 2 ya. Baterainya habis. Nah, teman-teman sedang mengcompile. Tapi sebelumnya kita harus samakan dulu IP address-nya ya. Kita samakan dengan yang di HMI. Kita ke HMI dulu ya, teman-teman. Nah, untuk melihat IP address-nya teman-teman, kita bisa lihat di ini, di pojok kanan atas ya, kiri atas. Kita lihat di network. Nah, ini ethernetnya ini untuk LAN 1 ya. Dan ini untuk LAN 2. Kita menggunakan LAN 2. Nah, ini IP address-nya, teman-teman. Oke, kembali. Exit. Sama kan, teman-teman? Nah, lalu selanjutnya kita sambungkan kabel Ethernet yang dari HMI ke laptop kita. Kita akan coba ngeping IP address-nya terhubung apa enggak ya, menggunakan command prompt. Dan sebelumnya laptopnya juga harus disamakan IP address-nya ya. Kita akan samakan 2.4, kita samakan dengan yang di PLC. Nah, saya menggunakan Ethernet 2 di sini, pilih properties, lalu IP 4 ya. Nah, kalau udah sama, kita klik OK. Lalu kita akan coba ngecek komunikasi
HMI-nya. Ping 192.168.2.103. Nah, kalau sudah itu seperti itu terhubung ya, udah terkirim 4, menerima 4 dan 0% lossnya, berarti udah terhubung. Lalu kita bisa mendownload program dari laptop kita ke HMI. Nah, sudah di-download, ditunggu ya teman-teman, lagi proses loading dulu ini. Nah, teman-teman, jadi di sini saya IP address-nya mengikuti IP address PLC. Nah, 192.168.2, nah itu harus sama. Yang angka belakangnya itu harus dibedakan. Misalnya kalau di PLC 4, angka belakangnya ya kita bebas mau 100 atau 10 ya. Nah, ini udah selesai teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan program PLC-nya. Oke teman-teman, sekarang kita akan memprogram PLC-nya ya. Kita menggunakan PLC Vatek dan softwarenya Hyperlogic ya. Nah, file udah terbuka, kita pilih new. Kita menggunakan tipe MQ2M3 1616. Nah, itu udah ada spesifikasinya. Klik finish. Nah, begini tampilan awalnya ya. Kalau mau melihat device-nya, kita bisa diklik aja. Kalau mau nambah device, gampang, kita tambah hardware configuration, lalu kita tinggal drag gitu ya, tinggal pilih. Oke, selanjutnya kita konfigurasi dulu komunikasinya. Nah, kita menggunakan Ethernet, jadi kita menggunakan default bawaan PLC-nya aja. Kalau mau diubah bisa, tapi saya merekomendasikan defaultnya aja. Nah, TCP dan UDP-nya kosongin aja. Lalu setelah itu kita akan program ke designer. Nah, itu ada pilihan kontak-kontaknya ya, ada NCNO, output dan sebagainya. Kita akan membuat program sederhana. Tombol 1, tombol start untuk menyalakan lampu, dan tombol stop untuk mematikan lampu ya, ibaratkan lampu itu mesin misalnya ya. Nah, kita lihat alamatnya dulu, menggunakan M101 dan startnya menggunakan M100. Jadi di PLC-nya juga disamakan ya. Untuk start berarti menggunakan M100, memori 100, dan stop menggunakan memori 101. Nah, untuk outputnya kita samakan juga dengan output yang di HMI menggunakan alamat M300 ya. Oke. Nah, kita tulis M300 sebagai misalnya lampu. Kita tulis lampu aja ya. Oke. Oh, kita kasih pengunci ya, biar ngunci ya. Kasih M300.
seperti ini saja ya programnya, karena kita mau ngecek komunikasinya berhasil apa tidak nih. Oke, lalu selanjutnya kita download aja langsung ke PLC ya, menggunakan kabel tipe C. Nah, tipe C ini untuk mendownload program ya. Kalau Ethernet itu untuk melihat komunikasinya antara PLC dan komputer sudah terhubung apa belum gitu. Kita bisa coba ngeping aja ke melalui CMD atau command prompt. Lagi proses downloading teman-teman, kita tunggu. Nah, sudah terkirim. Lalu kita akan coba online monitor ya teman-teman. Nah, sudah terkirim teman-teman. Selanjutnya kita akan trial. Nah teman-teman, ini PLC-nya ya. Tuh. Untuk komunikasi ke HMI kita menggunakan kabel Ethernet disambung melalui hub, switch hub. Begitupun dari HMI. HMI-nya tipenya CMT 3102X-V2. Nah, kita komunikasi ke laptop menggunakan kabel tipe C. Tuh. Buat HP ya. Dan ini untuk komunikasi serial, komunikasi RS485 ke IC Picon. Dan ini untuk input outputnya teman-teman. Lalu ini komunikasi cukup satu kabel Ethernet aja, soalnya kan dari switch hub. Cukup untuk komunikasi ke HMI dan PLC. Dan ini untuk komunikasi ke PLC nya, kabel yang tipe C tadi. Nah sekarang kita coba ya, ketika tombol 1 tekan maka lampu akan nyala. Begitu tombol stop ditekan, lampu akan mati. Kelihatan kan ya perbedaan warnanya. Ketika ditekan, lampu nyala dan warnanya juga berubah ya. Ketika ditekan stop, maka lampu akan mati. Kita lihat ke programnya, sama ya, ketika tombol 1 ditekan maka lampu akan nyala M300. Ketika tombol stop ditekan, nah lampu akan ikut mati. Oke, berarti komunikasinya sudah berhasil ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Follow untuk info automation lainnya.